Namun semua laku itu juga disertai dengan pantangan yang ketat. Pantangannya bisa berupa tidak boleh merusak rumah tangga orang lain ya, tidak boleh menjadi pelakor atau pebinor ya. Terus menjauhi moh limo, judi, zina, mencuri, madat atau narkoba, dan juga mabuk. Terus tidak boleh memakan makanan yang gosong atau dimasak dengan cara dibakar ya, seperti sate atau makanan panggang lainnya. Juga menghindari makanan yang bernyawa seperti daging ataupun telur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, ngotak dan nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Sejak berapa abad lalu, masyarakat Jawa mengenal berbagai pengetahuan batin yang dipercaya dapat mempengaruhi simpati, kasih sayang, bahkan cinta. Pengetahuan ini disebut ilmu pengasihan. Namun dalam budaya Jawa, pengasihan bukan hanya soal memikat hati lawan jenis, tetapi sebuah perjalanan batin yang syarat akan tirakat, doa, dan pantangan. Bagi sebagian orang, pengasihan adalah upaya menjaga harmoni, mempererat persaudaraan, dan membangun rasa hormat di antara manusia. Kata asih sendiri berarti kasih sayang. Dari sini lahir istilah pengasihan, yang dalam prakteknya tidak selalu bertujuan romantis, melainkan juga menciptakan hubungan yang rukun dan damai. Sosok yang paling sering dikaitkan dengan pengasihan adalah Semar, tokoh punakawan dalam dunia wayang yang melambangkan kebijaksanaan, kesabaran, dan juga pengayoman. Dalam masyarakat Jawa ada banyak jenis ilmu pengasihan. Yang pertama adalah mantra pengasihan Semar. Mantra ini memiliki banyak varian, antara lain seperti Semar Mesem, Semar Gede, Semar Wulan, Semar Kuncung, Semar Ireng, bahkan ada Semar Kuning juga ya. Nah, masing-masing memiliki tujuan dan niat yang berbeda. Misalnya Semar Wulan sering diiringi niat asih asih asio marang aku, yang berarti kasihatilah aku. Penelitian dari Universitas Trunojoyo dan Universitas 11 Maret menemukan bahwa mantra-mantra ini sering menggunakan pengulangan kata. Pengulangan kata ini biasanya berjumlah ganjil, seperti 7 yang melambangkan pitulungan atau pertolongan gaib. Yang kedua adalah ilmu pelet tradisional Jawa. Beberapa pelet yang terkenal diantaranya Semar Mesem. Ini lelakunya berupa puasa mutih selama 7 hari, dilanjutkan puasa pati geni selama 1 malam penuh, dengan pembacaan mantra khusus pada tengah malam. Terus ada lagi kumbang ali-ali yang dilakukan dengan puasa mutih 7 hari, sholat hajat,
dan pembakaran buhur atau kemenyan ya. Terus ada pelet setan kober yang dianggap lebih berat ini ya. Ini memerlukan puasa mutih selama 31 hari dan tirakat pati geni. Terus ada lagi jaran goyang yang dikenal luas dengan puasa mutih 44 hari serta selamatan. Terus ada lagi Jolo Sutro. Nah, ini biasanya dilakukan 3 hingga 7 hari, digunakan untuk membuka simpati banyak orang, bukan hanya dalam urusan cinta. Selain mantra dan pelet, ada pula pengasihan dengan media benda. Nah, media ini bisa berupa cincin akik ya, kain, atau minyak wangi non alkohol. Nah, benda tersebut biasanya sudah diisi melalui doa dan tirakat, lalu dibawa atau digunakan oleh pemiliknya sebagai simbol niat yang senantiasa diingat. Dalam menjalankan ilmu pengasihan, laku atau tirakat inti yang tidak terpisahkan itu bisa berupa puasa mutih ya, yaitu hanya makan nasi putih dan minum air putih. Ini tujuannya untuk memurnikan hati dan niat. Terus puasa pati geni, yaitu tidak makan, minum, bicara, dan tidak menyalakan api selama 24 jam penuh. Jadi sehari semalam ya. Terus selanjutnya yaitu wirid atau mantranya. Ini yang dibaca berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Nah, biasanya tengah malam atau menjelang subuh. Nah, penggunaan media seperti dupa atau air doa yang sudah dibacakan mantra. Bagi masyarakat Jawa, tirakat ini bukan sekedar ritual, melainkan cara untuk melatih kesabaran, menahan hawa nafsu, dan menguatkan tekad. Namun semua laku itu juga disertai dengan pantangan yang ketat. Pantangannya bisa berupa tidak boleh merusak rumah tangga orang lain ya, tidak boleh menjadi pelakor atau pebinor ya. Terus menjauhi moh limo, judi, zina, mencuri, madat atau narkoba, dan juga mabuk. Terus tidak boleh memakan makanan yang gosong atau dimasak dengan cara dibakar ya, seperti sate atau makanan panggang lainnya. Juga menghindari makanan yang bernyawa seperti daging ataupun telur ya. Nah, ada juga pantangannya tidak boleh berada di bawah jemuran karena diyakini bisa mengganggu kekuatan ilmunya. Terus juga ada pantangan lain, menghindari buah tertentu seperti pisang emas, durian ya, atau mengkudu. Terus juga harus bisa menjaga hati dari sifat sombong atau takabur, karena dipercaya dapat memutus kekuatan pengasihannya. Nah, pantangan ini bagi yang meyakininya bukan hanya soal menjaga daya dari sebuah ilmu, ia juga berfungsi sebagai pengendali diri agar pemilik tidak menggunakan kemampuannya untuk hal-hal yang melanggar etika atau bahkan merugikan orang lain. Ilmu warisan Jawa adalah bagian dari warisan budaya yang syarat makna. Ia mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan pentingnya niat yang tulus. Terlepas dari apakah kita memandangnya dari sisi kepercayaan atau hanya sebagai bagian dari tradisi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan hingga hari ini. Seperti pepatah Jawa mengatakan, urip iku urup. Nah, hidup itu seharusnya memberi terang bagi orang lain. Maka apapun bentuknya, pengasihan sejati adalah kasih sayang yang menumbuhkan kedamaian, bukan yang memaksa atau menyakiti. Oke,
Demikian ya, saya kira pembahasan dasar mengenai ilmu pengasian. Kalau kamu suka pembahasan budaya seperti ini, jangan lupa untuk bagian cerita ini agar warisan leluhur kita tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.